Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Pada tahun 2019 lalu, di Australia, ada kejadian yang menggemparkan dan bikin pusing Dinas Perikanan Australia. Ada satu jenis ikan yang tanpa diduga bisa berkembang biak dengan masif di daerah sungai Adelaide. Nah, gosipnya nih, ada breeder yang sukses ngebreed ribuan ikan ini. Nah, ikan ini emang sengaja dilepas liarin ke alam liar. Ikan tersebut adalah ikan cupang. Sebagai ikan asal Asia Tenggara, cupang emang bukan kodratnya untuk hidup di Australia. Sementara ikan ini udah diekspor ke berbagai negara lain sebagai ikan hias. Nah, biasanya ikan yang diekspor gini bisa bikin masalah, alias kalau sampai terlepas ke habitat yang baru, yang asing, mereka bisa jadi spesies invasif. Apalagi ikan asal Asia ini biasanya punya power yang lebih kuat dan biasanya itu juga bisa beradaptasi di alam barunya itu. Contohnya goldfish di Kanada yang makin hari makin mengkhawatirkan karena bisa hidup di kubangan air yang gak ada oksigennya. Wah, bayangin tuh, dan suhunya di suhu dingin. Belum lagi mereka suka makanin tanaman air yang jadi makanan jenis ikan endemik di sana. Jadi ibaratnya makanan ikan endemik itu direbut sama ikan koki itu. Spesies invasif emang sering menyebabkan masalah serius buat upaya konservasi sebuah negara. Kebanyakan ikan yang bikin masalah di ekspor untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan, makanan, atau mungkin medis, atau emang sengaja diintroduksi, tapi berakhir fatal. Nah, nggak semua ikan invasif adalah ikan predator. Nah, tapi bisa juga mayoritas emang ikan yang gemar makanin ikan lain sih. Karena perilaku ini bisa berdampak buruk untuk kelestarian populasi ikan endemik di wilayah tersebut. Ukuran sih nggak selalu jadi masalah ya. Karena ikan invasif itu bisa berukuran sangat besar, tapi ada juga yang berukuran kecil. Tapi perannya cukup vital dalam menghancurkan kehidupan fauna lokal. Karena ikan cupang termasuk hewan yang dikirim ke seluruh penjuru dunia sebagai ikan hias, apakah ada laporan yang nunjukin kalau ikan itu invasif, si cupang ini? Apakah ikan cupang invasif? Kemarin ada anak kecil yang nekat di dekat rumahku, dia jalan bawa ember, kayaknya sih isinya ikan. Karena iseng, aku tanya ke mereka dapatnya apa aja. Soalnya dulu aku juga mirip kayak mereka sih. Suka cari ikan di sawah berbekal rasa pingin main air dan pelihara ikan sekaligus melihatnya di alam liar. Nah, kamu pasti pernah kayak gitu juga nggak sih? Ke sawah-sawah atau mungkin ke alam-alam. Nah, ternyata salah satu ikan yang mereka tangkap itu adalah cupang sawah. Terakhir aku nemuin cupang sawah kayaknya dulu pas sering nyari ikan kayak mereka. Waktu aku mungkin masih berumur 10 tahun atau kurang gitu, udah lama banget sih. Cupang dikenal dengan sebutan betta fish di seantero dunia. Dan emang umum dijadiin peliharaan. Kamu bisa lihat di YouTube atau di Instagram, banyak banget yang pelihara ikan ini. Tapi belajar dari kasus kayak cana, pleko, goldfish, iguana, Burmese python, dan kentot dan lain-lain yang suka bikin pemerintah Amerika ngeluarin duit banyak buat mengatasinya. Apakah cupang termasuk ikan invasif? Nah, dilihat dari kemampuannya sih, cupang punya semua kualifikasi untuk jadi ikan invasif. Mereka punya daya tahan tubuh yang tinggi, terus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan mereka bisa bernafas tanpa oksigen. Karena ikan ini termasuk ikan anabantoids, atau ikan yang cara bernafasnya adalah menghela oksigen di luar permukaan air. Mungkin lebih tepatnya bukan bernafas tanpa oksigen ya, tapi bernafas melalui air tersebut. Nah, terakhir mereka gampang banget berkembang biak. Nah, itu juga faktor kenapa cupang bisa mudah dijual oleh banyak orang. Karena bisa ngebreed sendiri. Ternyata bocil cantik ini juga termasuk ikan invasif dan bikin banyak masalah di Australia. Laporan mengatakan kalau Siamese fighting fish, nama lain dari si cupang ini, makin semena-mena pertumbuhan populasinya di area sungai Adelaide. Katanya sih mereka emang hadir dengan ikan hias sebagai pesona ornamental dari sirip dan warnanya ini. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, populasi mereka makin banyak karena proses perkembangbiakannya juga leluasa. Dan emang ikan cupang termasuk ikan yang demen banget kawin. Waduh, makanya nggak heran perkembangbiakan cupang di Adelaide semakin mengkhawatirkan.
Dr. Michael Hammer dari Museum and Art Gallery of Northern Territory mengatakan dia dikirimin beberapa jenis ikan wabah beberapa tahun lalu. Ikan ini datang dibungkus dalam botol minuman gitu. Ketahuan dong ikan apaan? Ya, itu adalah ikan cupang. Kata Dr. Hammer ini, ikan ini punya kemampuan adaptasi di wilayah baru yang mengagumkan. Awalnya ikan-ikan cupang di sana punya sirip yang gondrong. Ya, kayak ikan cupang hias pada umumnya gitu. Tapi lama-lama mereka sadar sirip ini bisa jadi sasaran empuk dari para predator yang menjadi bentuk mudah dan hidup di Sungai Adelaide, yaitu dengan sirip yang lebih pendek. Sekarang warna mereka udah nggak ngejreng dan colorful lagi sih. Sirip mereka udah nggak panjang terurai gitu. Yang banyak hidup di alam liar adalah ikan berwarna gelap yang bisa dengan mudah berkamuflase di bawah aliran air, dan siripnya juga pendek. Jadi bisa dibilang ini semacam adaptasi juga ya dengan habitat aslinya. Nah, warna gelap dan bersirip pendek, dua ciri ini bisa jadi penyelamat hidup mereka, bisa ngumpet dan nggak terlihat menonjol. Predatornya ya auto nyuekin gitu kehadiran mereka. Toh mereka juga sulit banget dicari. Ikan cupang di sana berasal dari Thailand yang awalnya didatengin buat kepentingan aduan. Nah, ternyata di sana juga suka ngadu cupang ya. Lah, Australia juga ternyata demen ngadu-ngadu seperti orang Indonesia juga nih. Nah, Dr. Hammer tadi tuh bilang ya, kalau banyak orang di sana yang mengira ikan ini lemah karena warnanya yang mencolok dan badannya kecil. Padahal pas cupang terlepas ke alam lokal di perairan-perairan sana, insting bertahan hidupnya akan bangkit dan mereka bakalan nyari cara untuk hidup dan hadir menjalankan perannya. Dan bisa dibilang berbahaya juga nih buat kolam, atau bukan kolam sih, alam ya, alam lokal di Australia ini. Ya entah danau atau mungkin sungai atau perairan-perairan lainnya. Pihak berwenang di sana juga rada kebingungan nih untuk mensiasati masalah ini. Karena ikan cupang dalam beberapa saat sangat sulit buat ditemuin. Tapi tahu-tahu jadi banyak gitu kan, kaget ya. Tapi karena ukuran ikan ini kecil, pihak di sana percaya cupang juga bisa dengan mudah menjadi santapan para ikan predator. Jadi bisa aja peran mereka di alam liar saat ini masih menjadi pakan. Nah, di sisi lain, kehadiran cupang bisa mengancam spesies makhluk yang lebih kecil dari mereka, kayak udang atau mungkin larva kodok. Nah, di Australia, kalau kamu beli ikan cupang bakal ada tulisan jangan buang ikanmu. Jadi kayak semacam warning gitu ya, peringatan. Jadi itu hadir memang sebagai kampanye atau campaign untuk tidak ngebuang ikan impor sembarangan. Nah, di sana aja udah aware gitu ya, kalau ikan impor atau ikan yang ya invasif itu ada peringatannya. Nah, ikan asal alam tropis ini bisa dengan mudah hidup di daerah atau area Adelaide yang keadaan alamnya mirip dengan Asia Tenggara. Jadi jenis-jenis ikan luar yang lepas di sana bisa aja menyebabkan keadaan buruk buat ekosistem Adelaide. Sementara kejadian serupa juga hadir di Amerika Serikat. Cupang sendiri namanya emang harum di negeri Paman Sam tersebut. Karena ya udah bertahun-tahun menjadi ornamental paling digemari di sana. Cupang udah ditemuin di beberapa area di Amerika Serikat, khususnya daerah subtropis kayak Florida atau mungkin Texas. Nah, di sana ikan ini dengan mudah berkembang biak nih, karena suhu dan parameter airnya tuh mirip dengan habitat asli di Asia Tenggara. Nah, karena mirip itulah, jadi walau udah banyak ditemuin di sungai setempat, tapi pemerintahan AS ini masih belum bisa mendefinisikan nih ikan ini sebagai ancaman. Nah, walau udah dicatat sebagai spesies invasif, tapi peran mereka di sana belum sampai mengancam. Jadi baru datang, tapi belum bisa memberi apa ya, memberi ancaman gitu. Nah, jadi buat si cupang jangan berulah ya. Udah enak tuh dikasih tempat tinggal di Amerika, kalau gajinya dolar kan nggak bercanda ya. Kesimpulan, di beberapa negara cupang emang udah dikategorikan sebagai spesies invasif karena kemampuan beradaptasi dan perkembangbiakan yang impresif. Ada negara yang nanggepin mereka itu sebagai musuh. Ada juga yang masih dengan leluasa memberi mereka suka-suka, kayak si Amerika tadi. Nah, tapi intinya melepas ikan import ya adalah bukan hal yang sebenarnya dibenarkan atau bukan sesuatu yang bijak. Nah, karena dampaknya ya akan terasa kalau ikan ini bisa bertahan dan akhirnya malah mengancam populasi ikan lokal setempat. Nah, jadi jangan sampai hal ini terjadi di sungai rumah terdekatmu ya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video fish kinian berikutnya.